Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kimia kelas 11, yaitu membahas reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai reaksi kimia, yaitu pengelasan, kemudian pembakaran lilin, kemudian memasak makanan di dapur. Ada juga pembakaran bahan bakar minyak bumi pada kendaraan bermotor, seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh reaksi kimia hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi oksidasi, dan reaksi substitusi. Ini reaksi pada senyawa hidrokarbon, itu nanti ada reaksi adisi yang pertama, yang kedua adalah eliminasi, yang ketiga substitusi, yang keempat adalah oksidasi. Next kita bahas ke reaksi adisi. Reaksi adisi itu merupakan reaksi penjenuhan suatu ikatan rangkap, ya, dari rangkap menjadi tunggal seperti ini. Ini semula rangkap, ya, direaksikan dengan XY, akhirnya dia menjadi tunggal, ya. Tunggal di mana ini prosesnya ikatan rangkapnya ini putus, kemudian X-nya menyerang C yang satu, kemudian Y-nya menyerang C yang satunya, ya, sehingga dia akan jadi tunggal seperti ini. Nah, contohnya reaksi adisi alkena oleh hidrogen, ya, ini alkena direaksikan dengan hidrogen, ya, ini satu aja H2. Nah, ini nanti putus, ya, ikatan rangkapnya putus, kemudian H ini menyerang satunya C yang ke sini, yang satunya C yang di sini, sehingga hanya ketambahan, ya, dua, ini dua, ikatannya jadi tunggal, dari alkena menjadi alkana. Ini masih simetris, ya, kanan kirinya sama kan pada alkena. Ini juga reaksi adisi alkuna oleh hidrogen, ini juga reaksi simetris juga, kanan kiri sama. Ini alkuna, ikatan rangkap 3. Maaf, ini kalau alkuna itu ingat keistimewaan atom C itu mempunyai 4 ikatan kovalen. Ini kalau ini sudah 3, di sini 1, berarti ini enggak ada H, ya. Nah, seperti ini. Ini alkuna. Ini kalau langsung dikalikan 2 seperti ini, nanti dia memang akan jadi alkana, tapi saya biar tahu prosesnya, ini bertahap dulu aja, ya. Ini H2. Ini nanti ikatannya kan putus nih, ya. H yang satu menyerang di sini, H yang satunya menyerang C yang di sini. Nah, kemudian dia menjadi putus satu, ya. Ini kan ikatannya berarti ada rangkapnya ada 2. Nah, semula ini enggak ada C, ini enggak ada H, ini jadinya ada H, hanya 1, ya. Ini namanya alkena. Ya, alkena. Kemudian kalau ini kita reaksikan lagi dengan H2, jadi 2 kali adisi, ya. Kemudian dia akan menjadi seperti ini putus, ya, dimana kemudian H-nya ini yang satu, ya, H-nya ini nanti satu menyerang yang C yang di sini, ya. Di sini H2 itu kan ada H dengan H seperti ini, ya, yang satu itu menyerang di sini, yang satu itu menyerang di sini, sehingga dia akan jadi seperti ini, R, C, ini hanya 2, kemudian ikatannya tunggal, ya, H2, kemudian R absen seperti ini. Ini jadinya alkana, ya. Jadi urutannya alkuna, alkena, alkana, seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian contoh berikutnya ada reaksi adisi alkena oleh halogen, ya. Ini juga simetri, ini ada alkena direaksikan dengan halogen H2 seperti ini, ya, sehingga di sini ini nanti akan menjadi ininya putus kan, ikatan rangkapnya putus. Ini kan ada X dengan X gitu kan, X2 itu X1 itu menyerang di sini, X yang satunya itu menyerang di sini, ya. Nah, ini jadinya seperti ini, ya, jadinya dihalida seperti ini. Nah, kemudian ini ikatannya juga tunggal, ya. Kemudian berikutnya masih di reaksi adisi,
reaksi adisi alkena oleh asam halida. Oh nih, kalau dengan asam halida ini nanti ikatan rangkapnya putus ya, ini juga masih simetri ya. Ini hanya nanti menyerang ke C ini, X-nya menyerang C yang di sini sehingga dia jadi alkil halida ya, alkil halida. Berikutnya aturan Markovnikov ini berlaku untuk adisi yang reaksinya tidak, alkenanya tidak simetri ya, atau ikatan rangkapnya itu tidak simetri, dimana yaitu nah seperti ini tidak simetri kan. Nah ini kan di sini ya, nah ini kan tidak simetri kanan dengan kirinya ya. Aturan Markovnikov berbunyi ya, bahwa atom H dari asam halida akan terikat pada atom C ikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Sedangkan atom halida berikatan dengan atom C ikatan rangkap yang mengandung atom H lebih sedikit. Nah, jadi hanya diikat oleh C yang mengikat atom H lebih banyak, atau yang kaya, ini smart solutionnya ya biar mudah dihafalkan. Yang kaya semakin kaya. Yang kaya semakin kaya maksudnya apa? Atom H itu akan terikat ya, terikat oleh atom C ya yang banyak atom H-nya, banyak mengandung atom H-nya ya. Jadi H itu terikat oleh atom C yang banyak mengandung atom H-nya. Nah, seperti ini contohnya, Cl itu akan diikat oleh C yang H-nya ini sedikit, sedangkan H ini akan diikat oleh C yang banyak mengandung atom H. Kan banyak C yang kanan kan, ini kan hanya ada 2, sedangkan di sini hanya 1. Jadi atom H diikat oleh atom C yang mengandung banyak atom H. Jadi yang kaya semakin kaya, sehingga hasilnya kan seperti ini ya. Ini namanya ini kan alkil halida ya, alkil halida juga. Ini namanya ini 1 2 3, ini 2 kloro ya, 2 kloro propana ya, atau alkil halida ya, atau namanya kalau alkil halida itu propil klorida ya. Next, berikutnya reaksi eliminasi ya. Reaksi eliminasi itu terjadi pada suatu senyawa jenuh tidak memiliki ikatan rangkap sehingga senyawa tersebut berubah menjadi senyawa yang tak jenuh. Nah, ini kebalikannya, memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. Nah, reaksi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi ya. Yang semula itu senyawanya jenuh ya menjadi tidak jenuh. Nah, ini kebalikan dari adisi, eliminasi atau pengurangan ya. Semula seperti ini ya, semula seperti ini, akhirnya ini X dan HY-nya ini putus ya, ini putus, kemudian X dengan Y jadi bereaksi jadi 1, jadi XY. Nah, kemudian ini terbentuk ikatan rangkap di sini ya. Karena atom C itu keistimewaannya mempunyai 4 ikatan kovalen ya. Sehingga jadi seperti ini, yang semula tunggal jadi ikatan rangkap 2. Contohnya reaksi dihidrohalogenasi. Nah, ini ada 2 bromopropana ya, ini ada 2 bromopropana dan ada basa ya. Ini NaOH, ini nanti ada Na dengan OH. Di sini ini nanti putus ya, ini putus. Kemudian Na-nya, Br-nya ini nanti dengan Na ya, jadinya NaBr. Kemudian dari sini hanya ini putus, yang di sini ya, hanya ini putus 1 ya, dimana nanti atom H-nya dari sini nanti dengan apa? Dengan ini OH, jadinya apa? Jadinya H2O air. Sedangkan ikatannya ini jadinya ikatan rangkap 2, jadinya propena plus air plus garam kayak gitu, NaBr, natrium bromida. Bisa dipahami ya. Next, berikutnya reaksi eliminasi. Masih tetap reaksi eliminasi, yaitu contoh dari reaksi dehidrasi.
Nah, ini dehidrasi, OH-nya ini akan putus ya. OH-nya nanti putus, kemudian H-nya yang satu ini juga putus. Nah, H-nya yang ini nanti bereaksi dengan ini OH ya, bereaksi dengan OH jadinya H2O, sedangkan ikatannya di sini tadi tunggal, jadinya ini rangkap 2. Namanya sikloheksena. Next, berikutnya reaksi dehidrogenasi ya. Nah, ini semula propana ya direaksikan dengan nikel, di sini putus, kemudian di sini putus ya, hanya ini nanti dengan H jadinya H2O, kemudian di sini ikatannya tunggal, ini nanti akan terbentuk ikatan rangkap 2 ya, jadinya namanya propena ya, dari propana jadi propena. Begitu bisa dipahami. Next, reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian ijolan ya, penggantian atom atau gugus atom suatu molekul, jadi senyawa karbon oleh atom atau gugus atom lain ya. Ini reaksi penggantian atom. Nah, seperti ini. Semula ini alkana, di sini ada alkana, di sini ada halogen. Lah ini ijolan, ini putus kan? Ini juga putus. Nah, yang H ini nanti dengan X, yang X-nya ini nanti masuk ke sini ngijoli H. Nah, jadinya RX, jadinya seperti ini, halo alkana. Yang ini HX ya, jadinya asam halida. Ya, ini adalah reaksi substitusi atau pergantian. Contoh, metana direaksikan dengan Cl2 ya. C yang satu ini nanti kan putus satu nih, kemudian ini kan Cl itu kan ada Cl dengan Cl seperti ini ya. Cl-nya nanti kan gantiin di sini ya, menyerang C sehingga ini masuk jadinya CH3Cl. Nah, hanya dari sini tadi kemana? Hanya tadi dengan Cl satunya jadinya HCl seperti itu. Kemudian di sini lanjutannya di sini ada metil klorida direaksikan dengan Cl2 ya, Cl dengan Cl. Nah, ini nanti hanya ini putus satu ya, hanya putus satu. Di sini ada atom H yang putus. Nah, Cl-nya di sini nanti ganti ini posisinya ya, masuk ke C, yang H1-nya dengan HCl ya, dengan Cl jadinya HCl. Yang satunya tadi masuk ke sini, jadi Cl-nya ada 2 ya, jadinya CH2Cl2 ya, metilin klorida atau diklorometana. Next, berikutnya diklorometana ini ya, ini juga nanti hanya ini nanti akan putus, ini Cl dengan Cl ya, Cl-nya masuk ke sini ke C, lah hanya ini nanti dengan Cl yang satunya jadinya HCl. Lah Cl-nya ketambahan lagi kan satu, jadinya CHCl3 atau triklorometana. Nah, kalau triklorometana ini direaksikan dengan Cl2, ini Cl dengan Cl. Nah, Cl-nya nah ini putus kan, hanya ini putus. Kemudian ini masuk ke sini menyerang di C. Lah hanya yang putus tadi dengan Cl, jadinya HCl. Kemudian hanya habis kan, jadinya ini Cl-nya nambah jadi ClCl4, namanya tetraklorometana atau karbon tetraklorida. Oke. Next, berikutnya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu reaksi yang terjadi pada golongan hidrokarbon yang merupakan reaksi pembakaran. Jadi hidrokarbon CXHY itu dibakar dengan oksigen, itu hasilnya CO2 plus H2O. Ini reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi ya. Reaksi pembakaran itu dapat berupa reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Kalau reaksi pembakaran sempurna itu C2H6 direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan CO2 plus H2O plus energi ya. Jadi ada CO2-nya. Ya, ada CO2-nya, ada airnya gitu ya. Kemudian pembakaran tidak sempurna. Nah, ini kalau tidak sempurna C2H6 direaksikan dengan O2 itu menghasilkan CO
plus H2O ya. Jadi di sini ada CO ya dan ada H2O. Ya, sama di sini juga ada H2O juga. Nah, bedanya ini tadi kalau sempurna CO2, kalau tidak sempurna itu CO. Nah, gas CO ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi pembakaran kalau tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida ya, itu sangat berbahaya karena CO ini tadi bisa diikat oleh Hb darah ya. Itu Hb mengikat CO itu 300 kali lebih kuat daripada Hb mengikat CO2 ya. Sehingga kalau terlalu banyak CO yang kita hirup ya, maka darah kita akan kekurangan oksigen, kita bisa pingsan. Bahkan yang lebih fatal lagi bisa menyebabkan kematian. Silahkan kalian subscribe, like ya, dan share konten saya ini, semoga bermanfaat untuk sesama manusia. Saya ada quote, seseorang yang menjadi pintar karena ia belajar, menjadi paham karena ia pernah mengalaminya, menjadi dewasa karena masalah telah ia lewati, ia menjadi kuat karena ia dibentuk dari banyak hal yang sulit dan menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.